Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, semua peserta Bible Study, semua masih semangat ya. Kita jumpa kembali dalam bagian keempat dari pelajaran kita tentang kitab Bilangan. Kita akan melihat bagaimana Israel mulai bersiap melakukan perjalanan ya, setelah mereka berhenti selama 1 tahun di Gunung Sinai. Kita nanti akan melihat eh, persiapan yang dilakukan. Yang pertama tentang ibadah, bagaimana mereka berkontribusi dalam pelaksanaan ibadah di kemah suci. Dalam hal ini mereka nanti menyediakan apa yang diperlukan ya bagi keperluan eh, ibadah, termasuk juga keperluan untuk mengangkut peralatan kemah suci karena mereka akan berjalan di padang gurun. Lalu yang kedua, kita akan belajar sedikit tentang menorah ya. Apa itu menorah atau yang biasa disebut juga sebagai kandil atau kakidian. Lalu kita akan melihat pentabisan orang Lewi. Kemudian ada perayaan Paskah sebelum mereka berangkat. Dan kita terakhir akan melihat bagaimana pasukan Israel dipimpin oleh Allah sendiri. Kita mulai yang pertama, kontribusi dalam ibadah. Bagaimana suku-suku Israel semuanya berperan. Kita lihat persembahan pentahbisan kemah suci ini tercatat di Bilangan pasal yang ke-7. Saya rangkum di sini. Ada persembahan para kepala suku. Jadi ada 12 suku dan mereka semua mengumpulkan 6 kereta dan 12 ekor lembu. Nah, inilah persembahan yang diberikan oleh para kepala suku. 6 kereta dan 12 lembu ini digunakan untuk mengangkut kemah suci dan perlengkapannya dalam perjalanan. Ya, kecuali barang-barang kudus, ya, barang-barang yang khusus yang harus dipikul di atas bahu para imam. Jadi itu fungsinya. Kemudian tiap suku, ya, kalau tadi kepala sukunya, sekarang tiap suku memberikan persembahan juga. Mereka bergiliran, ya. Tiap hari satu suku memberikan persembahannya. Persembahannya sebetulnya sama semua, yaitu masing-masing suku mempersembahkan satu pinggan perak, ya, pinggan itu seperti baki gitu ya, satu pinggan perak seberat 130 sikal, dan juga satu bokor atau baskom perak seberat 70 sikal. Masing-masing berisi tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak. Nah, tepung yang diolah dengan minyak ini menjadi korban sajian. Kemudian ada lagi satu cawan emas seberat 10 sikal berisi ukupan. Kemudian ada satu lembu jantan muda, satu domba jantan, dan satu domba berumur setahun untuk korban bakaran. Masih ada lagi satu kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Kemudian 2 lembu, 5 domba jantan, 5 kambing jantan, dan 5 domba berumur setahun untuk korban keselamatan. Jadi ini dilakukan bergantian selama 12 hari. Tiap suku mempersembahkan bergiliran, satu hari satu suku. Ini semua sebetulnya untuk apa? Mengapa harus dilakukan seperti itu, begitu rumit, dan butuh waktu yang panjang? Ya. Karena Tuhan Allah ingin mengajarkan bahwa pelayanan ibadah di kemah suci itu tidak hanya uh,
menjadi tanggung jawab suku Lewi. Memang pekerjaan di kemah suci adalah tanggung jawab suku Lewi. Yang melayani, menyelenggarakan ibadah adalah suku Lewi bersama para imam. Tetapi penyediaan perlengkapan ibadah, apa yang diperlukan, ya, itu dibebankan pada suku-suku Israel. Karena kemah suci dan ibadah itu adalah bagian sentral dari kehidupan seluruh umat, bukan hanya suku Lewi. Jadi seluruh umat harus berkontribusi, harus berperan. Nah, ini sama ya, bahkan disempurnakan dalam gereja di masa sekarang. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan bersama-sama ketika kita beribadah. Kemudian kita sekarang melihat tentang menorah. Apa itu menorah ya? Menorah itu adalah lambang terang ilahi. Menorah dicatat di sini di Bilangan 8 ayat 1 sampai 4. Disebut kandil ya, atau kakidian, bahasa Ibraninya menorah. Apa sih itu ya? Bentuknya seperti apa? Nah, kita mungkin tidak apa ya? Tidak punya gambaran yang jelas dari apa yang ditulis di Alkitab. Tetapi kita beruntung karena ada satu monumen yang namanya Gapura Titus. Nah, Gapura ini monumen atas kemenangan Jenderal Titus yang pada tahun 71 menghancurkan bait suci di Yerusalem. Sebelum dihancurkan, ya, Jenderal Titus menjarah terlebih dulu. Ya. Jadi barang-barang di bait suci yang berharga diambil, termasuk menorah karena terbuat dari emas. Nah, di monumen ini ada relief, ya, ada relief yang diukir sangat indah, sangat detail, menggambarkan bagaimana pasukan Roma mengangkut menorah dan meja roti sajian. Nah, berdasarkan gambaran di relief ini yang sangat detail, maka direkonstruksilah menorah itu seperti ini bentuknya. Ya, dan ini menjadi gambar menjadi simbol negara Israel saat ini. Jadi simbol Israel itu selain bintang Daud yang biasa kita lihat, bintang segi 6, ada juga menorah ini ya. Mengapa ini begitu penting? Menorah adalah lampu. Lampu itu sumber terang. Menorah ini adalah lambang terang ilahi yang menerangi umat Israel. Makanya letaknya ada di kemah suci. Menorah itu bercabang 7 dengan 7 lampu di atasnya. Jumlah 7 itu melambangkan kesempurnaan. Terang Allah yang sempurna ada di pusat kehidupan Israel. Dan Israel punya tanggung jawab menghadirkan terang Allah di antara bangsa-bangsa. Ya. Dan ini pun berlaku bagi kita. Terang Allah ada pada kita. Ketika kita menerima Yesus, sang terang Allah itu, sang terang kehidupan, maka kita punya terang, kita anak-anak terang, dan kita punya kewajiban menghadirkan terang Allah di antara bangsa-bangsa, di lingkungan sekitar kita, di mana kita berada. Sekarang kita lihat tentang pentabisan orang Lewi. Mereka ini dipersembahkan bagi Allah. Kita lihat di Bilangan 8 ayat 5 sampai 26. Nah, saya catat di sini yang penting di ayat 13 lalu 16 sampai 18 kita baca bagaimana orang Lewi dipersembahkan.
Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Nah, jadi pada dasarnya orang-orang Lewi itu adalah orang yang dipersembahkan. Mereka adalah persembahan bagi Tuhan dari antara kaum Israel. Nah, mumpung bicara tentang persembahan, orang kok dipersembahkan, biasanya persembahan itu kan berupa binatang yang disembelih. Nah, di sini kita lihat kalau orang dipersembahkan kepada Tuhan, artinya dia dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, nanti kalau kita belajar hakim-hakim, di situ ada kejadian, ada Yefta yang mempersembahkan anaknya, mempersembahkan putrinya bagi Tuhan. Tentu bukan disembelih seperti lembu, seperti domba, tetapi maksudnya dia diserahkan hidup berselibat, hidupnya khusus hanya untuk melayani Tuhan. Ya. Orang-orang Lewi ini selain dipersembahkan untuk Tuhan, ya, kemudian oleh Tuhan mereka ini diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Ya, Bilangan 8 ayat 19 mencatat, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Jadi oleh Tuhan, orang Lewi diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Nah, kita mungkin agak rancu ya antara orang Lewi, imam, ya, Harun dan anak-anaknya. Di sini saya perjelas, Harun dan anak-anaknya memang bagian dari suku Lewi. Tetapi Harun dan anak-anaknya ini dikhususkan tersendiri oleh Tuhan untuk menjadi imam. Jadi ya semua yang menjabat sebagai imam itu dari keturunan Harun. Ya, keturunan Harun dan anak-anaknya. Sedangkan orang Lewi yang lain, mereka menjadi para asisten imam. Mereka membantu para imam dalam tugas pelayanan di kemah suci. Itu bedanya. Nah, mereka ini ada masa jabatannya, ada masa pensiunnya. Kita lihat. Bilangan 8 ayat 24 sampai 26. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas. Jadi sejak 25 tahun mereka harus bertugas, ya, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Jadi 50 tahun pensiun, ya. Tapi ayat 26 ini menarik. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Perhatikan di sini. Jabatannya berhenti di usia 50 tahun. Tetapi pelayanannya tidak berhenti. Ini penting sekali untuk dipahami. Bagi para pelayan Tuhan sejati, boleh pensiun dari jabatan organisasi, jabatan gerejawi. Tetapi ingat, sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah pensiun menjadi pelayan. Jabatan berhenti, pelayanan
tidak pernah berhenti. Mungkin bentuk pelayanannya bisa berubah, tetapi pada dasarnya kita tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Bahkan sampai nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, dan kita masuk di langit dan bumi yang baru, di hadapan tahta anak domba, kita pun melayani Dia. Jadi kita semua pelayan-pelayan Tuhan untuk selamanya. Ingat itu. Dan sekarang kita lihat poin berikutnya tentang perayaan Paskah. Sebuah peringatan yang sangat penting. Ini dicatat di bilangan 9 ayat 1 sampai 14. Ya. Paskah sebagai suatu peringatan yang sangat penting. Karena Paskah adalah peristiwa penebusan Israel oleh Allah. Mereka ditebus, dikeluarkan dari Mesir. Nah, Paskah mengawali perjalanan kaum Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mereka budak-budak yang keluar dari Mesir. Budak yang kabur dari Mesir. Nggak keren ya? Tetapi setahun berikutnya, perayaan Paskah mengawali perjalanan mereka sebagai pasukan Israel. Bukan lagi kaum budak yang lari, tetapi mereka adalah pasukan Israel. Pasukan Allah. Mereka berangkat dari Sinai menuju Kanaan. Mengapa peringatan ini penting? Mengapa Tuhan menunggu waktunya 1 tahun sampai terjadi peringatan ini lagi? Supaya Israel itu ingat dalam perjalanan mereka nanti di padang gurun. Bahwa mereka berjalan karena ada anugerah Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Supaya mereka terus-menerus ingat. Bahkan sampai masuk di Kanaan mereka ingat mereka sampai di sana karena anugerah Allah yang telah membebaskan mereka. Jadi Paskah harus diingat terus oleh mereka. Bagi kita, Paskah kita adalah kemenangan Tuhan Yesus atas dosa. Sehingga kita beroleh karunia keselamatan. Yang terakhir, di hari ini, kita lihat bagaimana Allah memimpin. Allah sendiri turun tangan memimpin pasukan Israel. Bisa dilihat di bilangan 9 ayat 15 dan seterusnya sampai bilangan pasal 10. Kita lihat yang penting di sini tentang tiang awan dan tiang api. Bilangan 19 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah. Maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Tiang awan dan tiang api itu menunjukkan kehadiran dan kemuliaan Tuhan di tengah pasukan Israel. Allah bertahta di atas umat dan Allah memimpin umat. Tiang awan itu menaungi mereka di siang hari sehingga mereka tidak kepanasan di siang hari. Dan tiang api menerangi dan menghangatkan mereka di malam. Luar biasa penyertaan Allah yang sempurna. Allah bagaikan gembala yang penuh kasih menuntun Israel, kawanan dombanya. Melewati perjalanan sulit di padang gurun. Allah sendiri turun tangan. Menuntun. Memelihara. Memperhatikan mereka. Ini benar-benar luar biasa. Ingat Mazmur 23 ya. Dia gembala yang agung.
Dan sungguh bersama Allah, memang Israel tidak kekurangan apa-apa. Nah, kemudian ada nafiri. Nah, di bilangan 10 ayat 1 sampai 10 diceritakan tentang perintah Allah untuk membuat dua nafiri dari perak. Nafiri ini menjadi alat komando. Ya, ketika nafiri ditiup, berarti ada perintah yang harus dilakukan. Menjadi alat komando untuk memanggil kepala-kepala pasukan, menjadi alat komando untuk memanggil seluruh pasukan Israel, juga menjadi alat komando dalam pertempuran, juga menjadi alat komando dalam perayaan. Jadi ini penting sekali. Ya, dan intinya nafiri menjadi lambang perintah Allah. Nah, kalau nafiri berbunyi berarti ada perintah yang harus dilakukan. Dan siapa yang boleh meniup? Hanya imam. Ini lambang otoritas kepemimpinan Allah melalui para imam. Jadi para imam harus didengarkan oleh orang Israel. Ya. Ketika itu tidak ada yang namanya raja di Israel. Allah sendiri yang memimpin Israel. Melalui Musa, melalui para imam. Mungkin yang saya bisa sampaikan, saudara-saudara. Sampai jumpa di sesi diskusi kita. Silakan kalau ada pertanyaan, komentar, ya, pendapat, silakan disampaikan. Kita akan sama-sama bahas, kita akan sama-sama belajar supaya iman kita makin bertumbuh bersama-sama dan juga kita berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.